Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfiana Fatmawati. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang 6 teori pers. Sebelum membawakan materi tentang 6 teori pers, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah singkat mengenai teori pers. Pada tahun 1956, terdapat sebuah buku berjudul Four Theories of Press yang ditulis oleh Siebert, Peterson, dan Schramm yang diterbitkan oleh Universitas Illinois. Yang lalu pada tahun 1980 muncullah teori baru tentang tanggung jawab sosial dalam komunikasi massa yang ditulis dalam buku yang berjudul Responsibility in Mass Communication yang dipelopori oleh Rivers, Schramm, dan Christian. Pada prinsipnya, mereka sama mewakili pandangan barat yang pada dasarnya mengembangkan 3 cara dalam mengaitkan pers dan masyarakat. Ketiga teori ini yang nantinya akan melandasi teori lahirnya Four Theories of Press. Selain 4 teori tersebut, Dennis McQuell dalam Uncertainty about the Audience of Organization of Mass Communication menambahkan 2 teori lagi, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik. Teori yang pertama adalah teori pers otoriter atau authoritarian teori. Teori ini banyak diterapkan pada masyarakat prademokrasi pada abad ke-16 dan 17, serta sistem sosial autokratis dan demokratis, yang artinya semua bentuk komunikasi berada dalam genggaman pemerintah, yang tujuannya untuk melindungi serta mencegah orang-orang dari ancaman nasional datangnya dari berbagai bentuk komunikasi. Teori pers otoriter ini mempunyai prinsip yaitu media hendaknya tidak melakukan berbagai macam hal yang dapat merusak wewenang yang ada. Media harus tunduk kepada pemerintah ataupun penguasa. Media hendaknya menghindari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, politik, dan dominan mayoritas. Lalu yang kedua ada teori pers bebas atau libertarian teori. Teori ini memandang bahwa orang-orang adalah pemikir rasional, dan pemikiran mereka yang menuntun untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Teori ini menekankan pada kebebasan media, terutama dari pemerintah, walaupun masih terikat dengan berbagai aturan yang berlaku. Teori ini mempunyai prinsip, yaitu publikasi hendaknya bebas dari setiap penyensoran, pendahuluan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hendaknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal, dan tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media tersebut. Bentuk tanggung jawab ini diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan informasi pada publik tentang masalah sosial dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip dari teori tanggung jawab sosial ini adalah media hendaknya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media hendaknya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Lalu yang keempat ada teori media Soviet atau komunis media teori, yang bisa disebut dengan media Soviet komunis, yang berasal dari postulat dasar Karl Marx dan Engels serta dengan prinsip Lenin. Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet dan Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana yang biasa terjadi dalam negara komunis. Perbedaan dengan teori pers lainnya adalah dihilangkannya motif profit pada media, lalu yang kedua ada menomorduakan orientasi pada apa yang sedang ramai dibicarakan. Jika dalam teori pers penguasa, orientasinya semata-mata pada upaya mempertahankan. Tapi dalam teori ini, orientasinya adalah mengembangkan dan perubahan masyarakat. Lalu ada teori media pembangunan atau development media teori dan teori pers partisipan demokratik. Menurut Dennis McQuell, teori pers pembangunan dan teori pers demokratik sangatlah penting, terutama bagi negara berkembang yang belum mengadopsi pers bebas maupun pers bebas bertanggung jawab. Di samping itu, negara berkembang masih bergantung pada negara maju. Paling tidak menurut McQuell, ada 6 prinsip yang ditetapkan sebagai dalilnya. Yang pertama, pers harus menerima dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang positif sesuai kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Lalu kebebasan pers harus terbuka bagi pembatasan sesuai dengan prioritas-prioritas ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan masyarakat. Lalu pers harus memberikan prioritas dalam isinya
kepada budaya dan bahasa nasional. Pers harus memberikan prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkannya dengan negara-negara berkembang lain yang berdekatan secara geografis, budaya, ataupun politis. Para wartawan dan pekerja pers lainnya mempunyai tanggung jawab maupun kebebasan dalam menghimpun tugas dan menyebarkan informasi mereka. Dengan kepentingan tujuan pembangunan, negara mempunyai hak untuk ikut campur atau membatasi dalam operasi-operasi media, serta penyelenggaraan sensor, memberi subsidi dan kontrol langsung dapat dibenarkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai 6 teori pers ini. Saya Alfiana Fatmawati, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.